Perkenalkan, nama saya Maril Hontong, NIM 2309455 dari kelas 5TI2. Saya akan mempresentasikan program linear kami, yaitu pemrograman dengan judul yaitu distribusi beras. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai program kami. Saya akan menjelaskan dari program pertama, yaitu ini sampai dengan program ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Itu saya akan masuk. Yang pertama saya akan menjelaskan perintah ini, TechHinter, lalu pull dan matplotlib. Pada perintah ini TechHinter adalah untuk membuat tampilan aplikasi. Ini untuk membuat tampilan aplikasi saat di running. Terus pada perintah pull untuk membuat model linear programming, dan pada bagian ini yaitu matplotlib, dia bertujuan untuk menampilkan grafis distribusi. Terus pada bagian ini dev solve transportasi dan supply, demand, cost. Titik 2 prop sama dengan lab problem dalam kurung garis tanda petik distribusi beras petik lib minimize. Pada bagian ini digunakan untuk membangun model matematis dari masalah distribusi beras. Pada bagian ini digunakan untuk membangun model matematis dari masalah distribusi beras. Terus pada bagian ini variabel keputusan. Pada bagian ini fungsi, tujuan di sini adalah minimalkan biaya transportasi. Pada bagian ini untuk minimalkan biaya transportasi. Ini. Terus pada bagian ini kendala supply. Pada bagian kendala yang dimasukkan adalah dua. Pertama, kendala supply, yaitu jumlah beras yang keluar dari gudang tidak boleh melebihi stok. Pada bagian ini adalah untuk mengatur jika jumlah yang beras masuk pada gudang tidak boleh melebihi stok. Terus pada bagian ini kendala demand, yaitu pada bagian kendala ini demand adalah untuk mengatur stok beras yang masuk pada toko harus sesuai dengan kebutuhan atau tidak boleh melebihi. Itu pada bagian ini dia prop solve. Kalau ini fungsi ini akan mengembalikan hasil distribusi optimal dan total biaya minimum. Pada bagian ini akan mengembalikan hasil distribusi optimal dan total biaya minimum. Perkenalkan, nama saya Marcelo Jason Dayang Kamang dari kelas 5TI2, NIM 2302454. Saya akan menjelaskan bagian dari fungsi, yaitu fungsi hitung, fungsi ini digunakan untuk membaca input dari form, yaitu stok gudang, kebutuhan toko, dan biaya transportasi. Kemudian memanggil fungsi solder, dan hasilnya ditampilkan dalam tabel berupa rute dari gudang ke toko, jumlah ton yang dikirim, dan biaya per ton. Kemudian di bagian bawahnya juga ada total biaya minimum yang sudah dihitung. Kemudian pada bagian reset, yaitu fungsi reset,
digunakan untuk membuat grafik batang dari hasil distribusi. Kemudian grafik tersebut menunjukkan jalur mana yang dipakai beserta jumlah ton yang dikirim. Serta jadi distribusi bisa divisualisasikan lebih mudah dan tidak hanya dalam bentuk tabel. Tabel hasil akan dikosongkan dan total biaya di set ulang menjadi 0. Kemudian pada fungsi tampilan grafik, fungsi ini digunakan untuk membuat grafik batang dari distribusi. Kemudian grafik menunjukkan jalur mana yang dipakai beserta jumlah ton yang dikirim. Kemudian distribusi bisa divisualisasikan lebih mudah dan tidak hanya dalam bentuk tabel. Setelah itu saya membangun antarmuka aplikasi. Nah, di sini kita menggunakan titik enter. Lalu di sini ada bagian input untuk supply gudang, bagian input untuk demand gudang atau permintaan, lalu ada input biaya di sini. Ini untuk biaya dari gudang ke tiap toko. Selanjutnya di sini juga ada tombol aksi. Di dalamnya itu ada tombol hitung, tombol reset, dan juga tombol menampilkan grafik. Lalu di sini ada output tabel dan juga total biaya pada bagian bawah akan ditampilkan tabel. Nah, jadi ketika program ini dijalankan, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini ada bagian input untuk data supply gudang, di sini untuk permintaan toko 1 sampai 3. Lalu di sini ada tabel untuk biaya transportasi per ton dari gudang 1, gudang 2 ke toko 1, 2 dan 3. Lalu di sini ada tombol hitung distribusi, tombol reset data, dan tombol tampilkan grafik, serta juga ada total biaya minimum. Nah, jika biaya sudah terisi seperti ini, kita bisa klik tombol hitung distribusi. Maka tampilannya akan muncul di tabel ini. Lalu biaya minimumnya akan muncul di sini. Kita juga di sini bisa menampilkan grafik dengan menekan tombol ini. Lalu kita juga bisa reset datanya dengan tombol ini. Oke teman-teman, mungkin untuk penjelasan kali ini cukup sampai di sini. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Kami dari kelompok 4. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.